Geli dong, geli. Ini Geli. Itu apa tadi? Yang tadi naik apa? galon. Mas, kenapa begitu, Mas? Mas, hey, itu mobil curhat. Di depan IX, gantian dia yang curhat tuh, Mas. Saya ngapain sih ngambil kerjaan ini? Capek. Akhirnya ada mobil curhat khusus buat mobil curhat. Dua. Iya, Mas. Dua. Tok. Mobil curhatnya mobil curhat. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini bang, mojok bang. Ya gitu. Oh, serem banget ya. Ternyata gitu. Parah emang ya, Iya. parah banget. Emang Nggak- harus dibasmi. Itu. Nggak ada temanya sebenarnya gitu. Gak nyangka ya sampai bisa gitu ya. Iya. Langsung mau nebak-nebak kan nonton ngomongin apa. Apa gitu? Kita ngomongin Jakarta. Betul. Jadi Jakarta tuh jadinya Jokowi katanya. Wah, bukan. Baru kayaknya Kaisang. Tanya. Tapi bohong. Apa? DKJ, ya. D-nya. Daerah. K-nya keluarga. J-nya Oh iya. Oh gitu. Pemain. Tapi itu kan niatnya. niatnya ternyata nggak bisa. Karena mungkin takut juga karena banyaknya masalah di Jakarta. Lu ngerasa nggak di Jakarta banyak masalah? Apa yang paling lu rasain day after day masalahnya itu aja? Ininya ya. Pertama pasti macet mah udah bukan masalah sih, macet mah udah jadi kebiasaan sehari-hari lah ya. Lifestyle sekarang. Iya, tapi orang-orangnya sih sebenarnya. Terlalu banyak apa gitu? Karakter orang-orangnya yang kadang apa namanya sumbu pendek. Iya. Iya, Emosian. gitu. Terus kalau apalagi di jalanan ya, di jalanan tuh. Makanya awal-awal sih saya sempat terpancing ya waktu di Jakarta gitu. Gila, ini emang Saya preman. pernah ngeludahin orang gitu. Karena saya pikir kalau main kekerasan laporannya polisi kan. Iya, Nah, ini kalau saya meludah kan nggak ada pasalnya. nggak ada pasalnya. Tapi kebenaran pas itu Iya. nggak ada meludahi orang tuh. Cuman saya tetap dibawa ke polisi pas dites ludahnya ternyata mengandung. Positif aja. Mas, kalaupun ada urin mas, bukan ludah yang dites mas. Jorok aja. Masa lu didatain polisi? Cek, cuh. Gua pernah ya. ini- Pernah Gua dulu. juga pernah. Jadi karena gua besar di Jakarta, dulu di daerah Bangka, sekarang Kemang itu kan jalan gede. Gua tuh punya Jeep lawas gitu kan. Hari itu gua boleh nyetir. Jeep kuno gitu, gua nyetir dari daerah Bangka ke arah Buncit, lagi jalan, tiba itu kan hujan, tiba-tiba ada yang naik motor trail sampai gua ngebut, cuas, kena dong. Ini mobil habis dilapin sama bokap gua, gua lakukan bokap gua tuh, kok terus ini, cuas, anjing, emosi gua kan, gua kejar, puas, gua kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, akhirnya gua bisa nyerempet sebelah kiri. Trailnya ada di sini, sama kayak lu, gua keluarin dong. Iya. Agak ancang-ancang ya. Agak ancang-ancang anjir. Begitu udah ngumpul langsung aja. Wah! Langsung gua ngerem. Keren. Mampus. Kacanya belum gua buka. Nembak di sini nih. Itulah kalau emosi di Jakarta. jangan sampai. Kalau lu kaca mobil mah, saya pernah helm. Full face. Wah! Iya, lagi masa-masa masih emosian gitu kesel kan di Jakarta ada yang dari kanan ke kiri ke Iya. kanan, dari atas. Tikus. Emosi kan emosi. Anjing. Wah! Nggak jadi keren, jadi bodoh. Tapi karena Tapi itu bukan karena lu marah dengan diri sendiri sebenarnya. Diingetin, cacat. Oh iya, tapi karena memang masih agak mengandung, ditelan lagi. Enggak dong, dibakar dulu. Kemacetan, masalah yang Udah Itu tadi rutin. masalahnya ya itu macet. Kalau lu masalahnya. emosi karena macet kan? Enggak, Lalu- ini sih macet justru gua. Oh enggak. Nanti Mas Pram sama ini jangan menyelesaikan macet karena menurut gua susah. Jakarta dengan kemacetan ini udah biarkan saja. Kalaupun ada solusinya, tenggelamkan Jakarta.
Biar tidak ada kendaraan. Yang ada GT. Geli dong, geli. Geli. Itu apa tadi? Yang tadi naik apa? Galon. Mas, kenapa begitu, Mas? Mas, Bisa dong. Nggak ada galon. nggak ada gitu-gitu. Masa galon begitu? Enggak, maksudnya dia maju kan maju. Oh iya, galon dibalik. Oh, kirain gua pas bagian itunya. Iya, emang lubangnya itu. Ini bro, gara-gara kemacetan sampai kayak gini. Sampai Bayangin. galon lo. Enggak, maksudnya orang tuh kan saya akan mengatasi kemacetan. Dari dulu siapa yang bisa mengatasi kemacetan? Nggak ada. Mau dibangun jalan kayak gimana, macet tetap ada. Karena produksi motor terus berjalan kan, nggak bisa dihentikan. Kendaraan-kendaraan terus berjalan dan mobil-mobil tua juga di Jakarta nggak bisa tuh di... Mungkin yang bisa mengurangi, kalau mengatasi mungkin Mengurangi ada. kemacetan. Mengurangi, Iya. atau ngakalin. Mengurangi macetnya di tempat lain jadinya kan. Biasanya gitu, ngurangin di sini nih. Di sini numpuk. Oh, Ya, Kurangin mindahin di sini doang, dah kan. mindahin doang. Numpuk di situ. Mindahin gitu. doang. Iya, makanya nggak usah muluk-muluk gitu maksudnya untuk kemacetan. Ya udah nikmatin aja. Oh, jadi udahlah. Kalau kita mau lihat. ke Mas Pram sama ini kan budaya lah Mas Dul. Ada hiburan di setiap kemacetan. Mas tambah macet, Mas. Ya nggak apa-apa. Orang jadi nonton band-bandan di tempat macet. ini ibaratnya jangan gelisah soal hujannya, tapi bagaimana menari di hujan. Iya, bahasanya bagus banget. Ini Dan akhirnya orang masuk angin. bukan maksudnya. Kalau toh macet kemudian nggak bisa diselesaikan, maka kita buat macet yang fun. Macet yang fun. Gitu kan. Macet yang fun. Tapi kan ada nih yang katanya akan punya mobil curhat katanya. Jadi kalau lagi marah kayak gitu lo cacuh tiba-tiba ada yang tok, Tik, mobil permisi. curhat. Oke, pesen 2. Itu kan nggak fun kalau itu. Mobil tarian. Wah, dari Itu mobil tebak-tebakan. Oh iya. Gimana mobil tebak-tebakan? Mobil tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya. kok ke gua? Ide lu kenapa lempar gini ke gua? Gua kagak tahu. Ini lucu juga ya, ada mobil tebak-tebakan lucu juga ya. Kita lagi bete macet, Nah, berdua ini. tok bilang, Pak, sayur ada di meja, Ya. terus tempe ada di piring, nasi ada di mana Pak? Gitu. Ya di bakul, salah. Di mana? Di Jerman. Macet jadi iya, nggak bener. sedih lagi. Oh Nazi. Tapi Mas Jo, tapi Kan tebakan, mobil tebakan. iya, tapi Tapi kalau yang dikasih tebakannya ternyata korban Nazi. Kan tersalurkan. iya. Ngapain korban Nazi macet-macetan di Jakarta? Nama juga korban. Korban. Kurang sengsara Pak, udah korban Nazi, korban kemacetan. Iya. Gak ada happy-nya ini orang. Tapi kebayang kalau ada mobil tebak-tebakan, rutenya sama kayak MRT lah ya, taruhlah dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus. Iya. Itu sampai Semanggi udah habis tebak-tebakannya. Belum sampai. Apalagi ya? Habis Mas, saya ampun katanya. Ngobrol. Itu mobil curhat di depan IX, gantian dia yang curhat tuh Mas. Saya ngapain sih ngambil kerjaan ini? Capek. Akhirnya ada mobil curhat khusus buat mobil curhat. Dua. Iya Mas. Tok. Mobil curhatnya mobil curhat. Ngumpul rame banyak Jadi macet lagi. Selain macet Jakarta yang Kalau gua yang sebenarnya macet pastilah ya itu, dan kita udah bosen gak sih denger Ya. setiap ada pilkada janjinya mengatasi kemacetan, mengurangi kemacetan. Ya oke lah. Saya cuman percaya mengurangi kemacetan itu cuman satu caranya, bangun transportasi publik. That's it. Iya. Kalau lu nggak punya kebijakan bangun transportasi publik, nonsense sama ide mengurangi kemacetan. Tapi itu pun harus dibarengi. Naik tarif parkir dimahalin, pajak mobil dimahalin. Ya jadi semua kebijakannya mendukung untuk mengurangi orang naik mobil, beli mobil gitu. Kalau nggak itu ya udah. Nah, tapi yang menurut gue sekarang ini makin parah di Jakarta adalah orang jadi nyantai banget ngelawan arus. wah Tuh. ini Itu gue nggak tahu kenapa
Mungkin tuh ngeliat atas ya karena nyantai banget lawan iya kan. aturan. Mungkin dia punya paman apa gimana. Tapi Pantesan saya pernah lihat kok mirip Mulyon. Mulyon tetangga saya. Mas Mul. Mas Iya, Mul iya, ya. Nah, itu nggak tahu kenapa Mas, makin sekarang itu orang makin pede aja gitu ngelawan arus. Gue pernah nih di daerah gue di Salemba. Jadi ada satu jalan Bluntas namanya kalau tahu. Kok Bluntas, sorry, Paseban. Paseban itu jalannya searah gini. Nah, pas waktu itu gue bawa mobil, banyak tuh motor-motor ngelawan arus. Nah, gue tuh suka iseng, gue pepetin lah kan motor gini, gue pepetin di kanan. Pas sudah dekat gue pinggirin. Sampai suatu saat, jadi ada jalan nikung gini. Nah, gue bawa mobil, tiba-tiba dari datang setaksi Mas ngelawan arus. Gue bilang anjing, gue bilang kok taksi, gue bilang. Kalau motor ya biasa. Iya, taksinya juga bilang kalau anjing lawan arah. Iya, ternyata saya yang lawan arus. Enggak. Itu taksi itu beneran kayak, wah anjir gitu. Dan kalau kita lihat, kebetulan saya kan kemana-mana naik transportasi publik sekarang, entah kereta, entah MRT. Stasiun Pasar Minggu tuh depannya. Orang lawan arus motor luar biasa. Tapi hebatnya nih yang melawan motor itu, melawan arus itu, mereka juga melawan takdir Allah. Karena ngelawan arusnya itu satu motor, ada bapak, ibu, anak 3 nggak pakai helm, total lengkap ya. Terus gini weng gitu. Itu juga lebih berani lagi, Pak. Di Jakarta ada yang lawan arus juga, kemudian ditangkap polisi. Kenapa ngelawan arus? Daripada ngelawan orang tua, akhirnya ya udahlah, cium tangan. Nah, ini kan ada nasihat juga di situ. Iya, polisinya yang cium tangan kan. Iya dong. Oh, itu orang tuanya. Oh, maaf, Pak. Gua apa? Kumaha dah. Dan wih, dan Besoknya nggak kerja. Lolosin terus keluar. Itu satu soal ngelawan arus. Berarti ininya dong, SDM-nya ya? Iya, maksudnya entah, ya satu sisi SDM, satu sisi penegakan hukumnya kayak kendor banget gitu. Gue potong dulu ya, penegakan hukum. Kemarin saya di Puncak, itu yang ngelawan arus bukan sipil. Tapi ada oknum yang berpakaian seragam Seragam MU apa gitu. Mas Pramuka dong. aparat. Galang ada Pramuka. Pramugari. Seragam inilah. Aparat lah. Saya nggak bisa disebut polisi lah ya. Iya maksudnya pakai oknum kan sebenarnya oknum pakai kaos gitu tulisannya ada polisi gitu, marah-marah kayak gitu. Ya ininya aja begitu, maksudnya gimana masyarakat? Marah-marahnya penegakan hukuman. Marah-marahnya nggak ada dalam undang-undang, tapi memang dalam undang-undang kalau ada urgensi pejabat itu boleh. Diskresi namanya. Namanya diskresi boleh itu. Ya tapi kalau ada ini kan harusnya dia punya tanda kayak strobo. Wiu. Atau nggak ada wiu-wiunya dia keluar. Wiu. Itu sampai gadok kering tuh. Dia nggak kasih hazard gitu, ya ngelawan aja gitu. Wih sampai gadok. Wih. Udah lompat, udah kering. Satu itu. Kalau industri kreatifnya gimana? Sebentar, sebelum ke industri kreatif, yang kedua, nah ini gua nggak tahu kenapa ya, Jakarta itu atau Indonesia tuh kan kalau mau bikin apa-apa selalu cepet. Itu salah satu hal kayak infrastruktur apapun selalu kalau bangun mah gampang. Tapi untuk transportasi publik nih yang PR-nya Jakarta ini. Bikin transportasi publik banyak tapi tidak terintegrasi buat apa? Ya kan maksudnya kayak dulu bahkan kita tahu KRL stop di stasiun BNI City baru tahun ini atau tahun lalu kan. Padahal udah stasiun BNI City udah ada dari zaman dulu gitu. Terus kereta bandara tuh stop di Manggarai baru tahun ini atau tahun lalu gitu. Nah artinya kan sebagai pemangku kebijakan, Pemprov DKI itu kayak, lalu gimana sih nih kok nggak integrasi? Gimana kita mau pengen pindah transportasi kalau kita harus ke sini lanjut ini, Stop lagi. pindah. Gue ingat dulu komuter lain harus jalan satu stasiun. Karena nggak berhenti di Gambir. Nah itu. Lu jalan satu-satunya jalan. Stasiun jalan. Karena Gambir nggak suka Juanda. KRL. Lo harus Juanda atau Gondang Dia. Terus, Atau nanti mungkin itu jalurnya akan diganti jadi jalur jalan kaki ya, nggak ada keretanya. Mas ngapain jalan kaki Tapi di jalan rel? kakinya rame-rame gitu. Biar kayak kereta. Dan tetap di rel. Jadi Iya, di tetap di rel, rel, jadi rapih gitu. Yang paling depan yang bisa teriak ngong. Itu dua soal integrasi dan itu. Teriak apa tadi? Teriak apa? Ngong. Itu sampai ujung tahunnya teriaknya, wih. Callback. Wah, bapak yang tadi. Iya, mobil saya disita. Tadi pakai kaos polisi, sekarang kaos KAI.
Ternyata dia kuli bang. Yang dapat kaos gratis. Ganti-ganti mulu. Besok kaos di Ponpen. Nah, itu ya 2 hal kalau menurut saya. Yang ketiga, tadi soal industri kreatif. Apa kita di dunia seni kita lah ya. Tapi ini relatif Jakarta lebih baik dari kota lain. Tapi menurut saya masih kurang. Gedung pertunjukan. Oke. Gedung pertunjukan itu kadang-kadang juga mikirnya, saya nggak tahu lah ya, pejabat-pejabat kita tuh mikir kadang-kadang selalu bombastis. Padahal ya semua tuh kan nggak harus yang wah. Contoh, misalnya kita akan bikin gedung pertunjukan, dibikin langsung 3.000, yang nggak semua orang pertunjukannya 3.000 kan. Ya. Kan harus ada masing-masing levelnya. Misalnya bikinlah yang ada 50 penonton, ada yang 100, 300. 50 di sini aja. Nah, Enggak, bisa. 50 teater kecil. Ya, misalnya kayak gitu. Kecil. Terus gedung pertunjukan tuh yang karena kadang-kadang gitu. Kayak contoh lah ya. Ini contoh tadi omongan saya bahwa kadang-kadang pejabat itu bikin sesuatu yang terlalu bombastis. Lapangan sepak bola, stadion. Ya. Bikin stadion bikin doang. Tapi akses ke masyarakatnya misalnya sewanya mahal banget. Ya, Nggak semua hasil warga mampu nyewa stadion kan. Ya. Ya yang dibutuhkan kan kalau emang mau itu lapangan masyarakat aja banyakin. Lapangan masyarakat di setiap RW, setiap desa misalnya gitu, bikin satu atau setiap kelurahan, yang itu free masyarakat bisa make. Itu contoh pola pikir bahwa kalau bikin sesuatu nggak usah yang bombastis banget. Ya. Nah di dunia kita, dunia seni pertunjukan, itu mas contohnya gedung pertunjukan. Karena gue nggak mau nyebut tempat ya, tapi seniman tahulah kita nyewa gedung pertunjukan yang punya pemerintah. Satu, harganya mahal sekali. Terus kedua, masa kita bikin show tapi dibilang oke boleh sewa, tapi nanti kalau tiba-tiba ada protokoler yang ngisi kalian harus cabut lagi mana? Iya. Gitu maksudnya kayak kita pertunjukan itu kan kita nggak cuma hari-hari datang show. Iya kan ada Latihan, ada segala macam. Terus kita udah jual tiket. Kebayang nggak kita misalnya seniman-seniman kecil, udah sewa, udah DP segala macam, tapi tiba-tiba lu harus pindah. Gimana nggak? Pindahnya nggak dikasih solusi lagi. Iya, nggak dikasih solusi, bukannya lu pindah ke sini ya, kita udah alihin nih ke situ, itu oke. Tapi ini faktanya lu pindah, udah. Lah gimana, kita juga pusing. Ada satu tempat lagi yang publish rate-nya sekian, kita udah tahu pas kita datengin sewanya ternyata harganya 2 kali lipat gitu. Iya. Ada tuh tempat kayak gitu. Kemarin Bang Rano itu gue cerita di Taman Ismail Marzuki, dia ngumpul diundang oleh seniman DKJ ya? IKJ, dan salah satu statement itu cukup melegakan karena setelah 40 tahun itu akhirnya Rano Karno kembali ke Taman Ismail Marzuki. Ya, karena dia dulu tempat latihannya di situ. Dan dia sedih juga dengar banyak seniman curhat, terutama soal sewa. Kemudian ternyata Taman Ismail Marzuki itu dikuasai quote-unquote oleh Jakpro. Yes. Jadi diperlakukan semua seniman itu jadi Klien, jadi kayak ini betul, ya orang berduit, jadi orang yang berbisnis jadinya. Jadi kalau mau segini nggak mau yaudah kayak gitu-gitu. Jadi fungsi dia harus merangkul, melindungi, memfasilitasi seniman sama sekali nggak ada di situ. Sampai kemudian di sana ada pojok save team itu untuk demo tiap hari. Jadi tiap hari ada demo itu. jadi untuk demo diwadahi di sana. Ya di situ aja lo demo gitu ya. Tapi karena tempatnya mahal jadi nggak ada orang masuk juga yang lihat demo. Ya untuk demo pun kan bayar tempat. Lumayan. Jadi ada income dari para pendemo ada di sana. Kalau saya lebih menyoroti bikin aturan yang jelas dan penangkapan dan hukuman yang berat untuk orang yang ngomong kayak gini, Mas. Bisa harga temen nggak? Nah itu, tangkap, Mas. Itu tangkap orang kayak gitu karena bayarnya kecil banget. Oh ini kalau kalian shows ada yang minta tiket. Iya. Enggak, ini maksudnya kita Hire kita misalnya. harga teman dong gitu. Nah itu kalau keluar kata-kata itu harus ada di tag kepolisian, langsung tangkap orang itu, Mas. Sorry, Mas Pram atau Bang Dul bikin pergub lah. diseret-seret ya. Bikin Siapapun pergub yang nawar dengan rate-nya harga teman, rate-nya seniman, Langsung tuh ada tangan di telepon. Wah, atau keluar dari toko. Itu harus tangkap itu. ya tapi menarik ini satir tapi kenyataannya begitu. Iya, Jadi harga ketika teman. seniman tuh dianggapnya bukan satu hal yang penting. Udah lu mah lama sih lu lucu doang.
Ya, itu lucu dong. lucu dong. Dia nggak tahu. Nggak lucu. Dia nggak tahu pas udah di panggung nggak lucu. Itu kan berat banget Iya, berarti. iya. Itu karena ditawar jadinya begitu, malas-malasan juga. Atau mungkin bisa juga di kita itu Pemprov nanti misalnya dalam hal ini DKI gitu ya, ngambil peran sebagai katakanlah endorser bisa atau agency bisa. Endorser tuh misalnya kayak ada seniman mau bikin show tapi dia kan duitnya fullnya dari tiketnya belum ada, dia harus bayar untuk sewa gedung, DP segala macam, datang Subsidi. ke Pemprov misalnya, oke pakai duit kita dulu asal lu Ya. pertanggungjawabannya jelas, nanti lu bisa nih kayak gitu-gitu. Menurut Itu saya bagus sih. itu kayaknya Bagus, menarik. perlu dilakukan dan menurut saya Akan lebih banyak lagi pertunjukan-pertunjukan. iya gitu. Karena nggak selalu bahwa ya kayak misalnya kan swasta pun perlu mengambil peran juga, tapi pemerintah pun tidak harus mengambil perannya adalah selalu misalnya menggratiskan kayak gitu-gitu loh. Ada misalnya sineas, dia pengen ikut kompetisi, dia nggak punya budget, biasa datang ke Pemprov, badan dinas budaya atau apa, bilang proposalnya ini kita nggak ada duit, tapi gue punya premis ini. Terus si orang di Pemprovnya yang capable juga tentunya ya, bilang ya udah nggak apa-apa kita danain misalnya. Temen gue lagi coba kayak gitu tuh. Dia punya Iya. program, dia datang ke Pemprov. ke Bekraf. Menteri, Bekraf. Gue langsung disebut Bekraf. Teman saya juga itu. Tapi maksudnya itu kan di dunia sekarang sangat lumrah mengambil Iya, peran itu pemerintah, dan itu bukan hal yang salah dan bukan hal yang muluk-muluk kok, kayak gitu tuh bisa banget dilakuin. Nah, salah satunya adalah misalnya gini, seniman itu apalagi di Jakarta ya. Kalau dia berkarya di Jakarta dan diakui karya-karyanya, ketika dia sudah mulai tua itu harus ada seperti jaminan atau dana abadi buat seniman. Oh iya betul. Ya, Sehingga betul, jangan betul. sampai ada lagi misalnya seniman yang susah, sulit, Meninggalnya dalam miskin. keadaan miskin, bahkan mau ke rumah sakit aja susah. Iya. Dan itu bagus juga kita sampaikan kepada calon-calon Iya, bisa pemerintah jadi. daerah. Bukan cuma di Jakarta, tapi dimanapun gitu kan. Kita kan sering lihat ya, dengar berita ada seniman X misalnya, waduh, Masa keadaannya, tuanya sedih, hanya iya untuk banyak banget. cuci darah aja susah dan sebagainya. Atau mungkin justru Seniman XXX tuh banyak yang Iya, yang sakit. Tajir juga. Yang tajir tapi iya, Tajir ada. OnlyFans ya. Atau mungkin justru bisa preventifnya dilakuin, Mas. Jadi itu kan kalau Mas Jo tadi bilang itu udah di ujung ketika Iya. sudah ini. Preventifnya adalah misalnya Pemprov mengadakan katakanlah semacam bootcamp. Sekarang kan istilahnya bootcamp Iya. tuh, bootcamp soal investasi keuangan kayak sebelum pada anjlok Iya. ikut bootcamp yang diadakan Pemprov biar mereka lebih bisa ngatur keuangan, atau bootcamp menjadi agensi atau apapun lah gitu, tapi Ya. bahwa negara hadir tanpa perlu ada permintaan dulu gitu. Betul. Jadi harus ya jemput bola ya. Iya, Kalau ini inisiatif. Kan jangan nggak perlu nangis dulu lah Nah, ke pemerintah, itu. tapi pemerintah duluan yang mungkin ambil peran, terutama peran-peran yang nggak bisa kita kerjakan, kayak Betul. misalnya menggratiskan tempat Pertunjukan. pertunjukan Iya. yang disewa. Kayak gitu kan, jadi tiket juga terjangkau, yang nonton jauh lebih banyak. sebenarnya nggak perlu gratis. Nggak perlu gratis. Bagi hasil deh. Iya, bagi hasil. sharing Ya. profit lah Mas, lebih cengli. Maksudnya kan pasti juga tempat butuh Iya. duit untuk Perawatan. listrik. Perawatan. 50-50, Ya. 30-70. Iya, misalnya kayak gitu. 50-50 dong kalau 50-50. Kalau di 30 Pemda tapi Pemprovnya 30 misalnya, atau Pemprovnya 20 gitu misalnya, karena menunjukkan negara hadir kan, tujuannya bukan nyari duit kan negara Iya, gitu. iya. Misalnya kayak gitu. untuk perawatan ya. Ya, atau yang saya kemarin itu kita tuh ingat gak waktu kita bikin stand up Indo itu tuh kan disponsori oleh Kemenpar. Oh, Ya, Nah, Kemenparekraf. itu ada momen Pak Sandi Uno tuh mengundang kita pas mau deket acara untuk present di town hall meetingnya dia di channel YouTube-nya Kemenpar. Nah, itu mungkin bisa diadopsi itu bagus tuh kalau menurut saya. Jadi nanti Pemprov secara rutin misalnya let's say seminggu sekali hari apa mempromosikan di kanal YouTube-nya Iya. atau kanal TikTok-nya gitu, Imbal baliknya. digitalnya. Nih loh warga Jakarta nih ada acara apa bla 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 bla. Itu menurut saya tuh itu jauh lebih, kita lebih jadi dihargain nih, kita Iya. dikasih dilirik nih sama pemerintah gitu. Menurut saya kayak gitu-gitu sih. Jadi ya sebenarnya juru bicara yang benar tuh model-model kreatif seperti ini kan. Ini kan menginformasikan masyarakat ya. Nggak cuma kerjanya masang spanduk di mana-mana, itu ada tuh. Ada tuh Oh, di mana iya, tuh? iya. Di mana, Mas? Di Kominfo Monaco. Jauh ya Mas ya. Ya, Kominfo yang di Monaco itu sekarang kerjanya pasang spanduk. Di Sama- Monaco sama- juga katanya data hilang ya, katanya di Iya. Monaco ya. Monaco sama, juga itu. sama seniman tuh yang vokal-vokal ditangkap-tangkepin. Monaco. Di Monaco. Monaco ya. Ada maunya juga itu.
Iya. Agnes, depannya namanya Agnes Monaco. Ini kalau kita minta nih sebagai closing statement ya. Ya. Dua orang yang menurut saya oke lah soal komedi ini bicara soal, coba lu punya pesan nggak buat calon gubernur, wakil gubernur, Mas Pramono dan juga Rano Karno? Sebagai ini kalau saya pesannya bukan ke Udah Mas Jakarta. Pram sama Bang Rano, karena saya ngelihat ketulusan mereka ya. Tapi saya pesan untuk tim-timnya, untuk siapapun nanti yang bekerja dengan Bung Rano, Mas Pram gitu. Tolong dengarkan baik-baik tujuan Mas Pram dan Bung Rano, visi misinya dan dilaksanakan dengan benar. Terjemahkan Tidak ada lagi kelicikan, kebusukan hanya untuk mendapatkan sesuatu sedikit dari Kenapa langsung ke sini anjir? Makanya jangan makan sendiri tapi Cuci jangan dulu. pikirin. maksudnya Terus lo gini, jangan neken orang bawah. Jangan makan sendiri. Oh. Ini apa? Kalau ini ada ini. Kayak gini juga ya. Ya, saya yakin lah lihat, nggak tahu kalau saya punya feeling aja sih ya, walaupun tidak percaya 100%, tapi ketika ngelihat kayaknya nih orang tulus gitu ya, benar-benar ingin merubah Jakarta gitu. Tapi kadang kan terkendala dengan yang bawah-bawahnya nggak terlihat, akhirnya rusak gitu, nama baik mereka yang rusak gitu. Jadi tolong buat timnya nanti, tim sukses atau siapapun, yuk sama-sama bantu Bang Rano, Mas Pram, atau caleg-caleg yang lainnya untuk membuat Jakarta lebih baik. Wah ini keren banget ini. Lu bro, Kalau gua titip pesan ke Mas Pram dan Bang Dul kalau misalnya jadi Mas Pram dan Bang Dul, dia edit sedih itu nggak sih? Nggak bisa ya. Bener kata Dani tadi, tapi saya namanya dikit. Mas itu lebih kesawan aja, bukan sedih. Tambahin dikit yang bagian Dani tadi, karena memang sering kita temuin orangnya, pejabatnya santai, pejabatnya oke banget, tapi orang sekelilingnya emang jadi toksiknya gitu. Itu sering banget. Nah makanya Mas Pram dan Bang Dul, please kalau emang nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur, kontrollah orang-orang di sekitarnya. Jangan Anda dikontrol oleh orang-orang di sekitarnya. menarik. Itu tambahan. Yang tambahan lagi adalah yang kedua, kalau bisa pesen satu. Nah ini nih. Ketika nanti menjabat, sediainlah waktu entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali untuk naik transportasi publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Entah di hari apapun itu. Biar ngerasain. Dan biar tetap dekat sama masyarakat. Nah. Mungkin cuman katakanlah naik KRL di jam sibuk tanpa perlu gimmick apapun. Kalau emang tujuannya itu tulus untuk melayani dengan saya percaya dengan dia melakukan itu investasi besar untuk misalnya dia mau maju lagi. Investasi belanja masalah, investasi dekat dengan masyarakat, tahu apa yang harus dilakuin. Naiklah transportasi publik itu cara paling murah, paling mudah. Nggak perlu bikin gimmick, lu bikin event apa, datang ke kampung-kampung ngumpulin Ini keren sih. masyarakat. Udah banyak orangnya soalnya di situ. Iya. Apalagi di Gondang Dia. Nah, Di mana lagi? Satu lagi, nih yang penting nih, kan Jakarta pengen bebas dari narkoba nih. Oh iya. Bagaimana cara bebas dari narkoba? Mas Pram, dengerin saya baik-baik. Bang Dul, dengerin saya baik-baik. Ajak kerja saya. Megani dan Reno. Thank you. Waduh.